Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Dwi Rahmawati dengan NIM 17210100 dan Dahlia Puspitasari dengan NIM 17210097. Kami dari kelas 175A05 ingin mempresentasikan penggunaan firewall saat ini. Pengertian, firewall adalah sebuah pembatas antara suatu jaringan lokal dengan jaringan lainnya yang sifatnya publik, sehingga setiap data yang masuk dapat diidentifikasi untuk dilakukan penyaringan sehingga aliran data dapat dikendalikan untuk mencegah bahaya atau ancaman yang datang dari jaringan publik. Firewall juga dapat memantau informasi keadaan koneksi untuk menentukan apakah ia hendak mengizinkan lalu lintas jaringan. Umumnya hal ini dilakukan dengan memelihara sebuah tabel keadaan koneksi dalam istilah firewall state table yang memantau keadaan semua komunikasi yang melewati firewall. Secara umum, fungsi firewall untuk 1. Mengatur dan mengontrol lalu lintas, 2. Melakukan autentikasi terhadap akses, 3. Melindungi sumber daya dalam jaringan private, 4. Mencatat semua kejadian dan melaporkan kepada administrator. Jenis-jenis firewall dikelompokkan menjadi 4, yaitu 1. Personal firewall didesain untuk melindungi sebuah komputer yang terhubung ke jaringan dari akses yang tidak dikehendaki, contohnya Microsoft Windows Firewall. 2. Internet Firewall didesain untuk melindungi jaringan secara keseluruhan dari berbagai serangan, misalnya Internet Security and Acceleration Server atau ISA Server, Cisco X. 3. IP Filtering Firewall. Sebuah IP filtering firewall bekerja pada level paket. Yang keempat, proxy server. Cara kerja proxy server akan terlihat saat user terhubung dengan proxy server. Cara kerja firewall: 1. Menutup traffic yang datang atau incoming network traffic berdasarkan sumber atau tujuan dari traffic tersebut. Memblok incoming network traffic yang tidak diinginkan adalah fitur yang paling umum yang disediakan oleh firewall. 2. Menutup traffic yang keluar, outgoing network traffic. Berdasarkan sumber atau tujuan dari traffic tersebut, firewall juga bisa menyerang traffic yang berasal dari jaringan internal ke internet. Misalnya, ketika kita ingin mencegah user dari mengakses situs-situs porno. Yang ketiga, menutup traffic berdasarkan kontennya. Firewall yang lebih canggih dapat memonitor traffic dari konten-konten yang tidak diinginkan. Misalnya, firewall yang di dalamnya terintegrasi antivirus, ia dapat mencegah file yang terinfeksi oleh virus masuk ke komputer atau jaringan komputer internal yang kita miliki. 4. Melaporkan traffic di jaringan dan kegiatan firewall. Ketika memonitor traffic jaringan dari dan ke internet, yang juga penting adalah mengetahui apa yang dikerjakan oleh firewall, siapa yang mencoba membobol jaringan internal, dan siapa yang mencoba mengakses informasi yang tidak layak dari internet. Langkah-langkah untuk membangun firewall: 1. Mengidentifikasi bentuk jaringan yang dimiliki. 2. Menentukan polisi atau kebijakan dengan mengidentifikasi A.A.A. A. Menentukan apa saja yang perlu dilayani. B. Menentukan individu atau kelompok yang akan dikenakan polisi. C. Menentukan layanan yang dibutuhkan oleh tiap individu atau kelompok yang menggunakan jaringan dan lain sebagainya. 3. Menyiapkan software atau hardware yang akan digunakan. 4. Melakukan tes konfigurasi. Penggunaan firewall secara umum diperuntukkan untuk melayani: pertama, mesin atau komputer setiap individu yang terhubung langsung ke jaringan luar atau internet dan menginginkan semua yang terdapat pada komputernya terlindungi. Yang kedua, jaringan komputer yang terdiri lebih dari satu buah komputer dan berbagai jenis topologi jaringan yang digunakan, baik yang dimiliki oleh perusahaan, organisasi, dan lain sebagainya. Arsitektur firewall. Ada beberapa arsitektur firewall. Pada artikel ini hanya akan dijelaskan beberapa di antaranya, yaitu dual host arsitektur, screened host arsitektur, dan screened subnet arsitektur.
Arsitektur dual home host dibuat di sekitar komputer dual home host menggunakan sebuah komputer dengan paling sedikit dua network interface. Arsitektur screened host menyediakan servis dari sebuah host pada jaringan internal dengan menggunakan router yang terpisah. Arifati 2010. Pada arsitektur ini, pengamanan utama dilakukan dengan paket filtering. Bastion host berada dalam jaringan internal. Helps students prepare for the future. Arsitektur screened subnet menambahkan sebuah layar pengaman tambahan pada arsitektur screened host, yaitu dengan menambahkan sebuah jaringan perimeter yang lebih mengisolasi jaringan internal dari jaringan internet. Arifati 2010. Kelemahan firewall. Firewall tidak dapat melindungi network dari serangan koneksi yang tidak melewatinya. Yang kedua, firewall tidak dapat melindungi dari serangan dengan metode baru yang belum dikenal. Yang ketiga, membutuhkan lebih banyak sumber sistem agar firewall dapat bekerja secara maksimal. Yang keempat, biaya. Firewall dapat menjadi mahal untuk diimplementasikan, terutama jika perusahaan memilih untuk menggunakan perangkat keras yang mahal. Yang terakhir, bukan merupakan antivirus, sehingga tidak pas untuk mencegah masuknya virus. Beberapa software dari firewall. Yang pertama ada Zone Alarm Pro Firewall, yang kedua ada PC Tools Firewall Plus, yang ketiga ada Windows XP Firewall Ports and Application Manager, yang keempat ada Norton Internet Security, yang terakhir ada FRIP 12.0.15 build 6. Berikut contoh studi kasus pada penggunaan firewall saat ini pada Hubo. Hubo adalah pengecer DIY Belgia dengan 1000 karyawan, 75 toko waralaba dan 150 toko. Tantangan keamanan Hubo terbesar dengan koneksi internet yang tidak efektif, jaringan yang terpusat namun kompleks, migrasi firewall ke beberapa lokasi yang tersebar, dan visabilitas lalu lintas yang buruk. Visabilitas yang lebih rendah juga membuat sistem jaringan Hubo rentan terhadap serangan siber frekuensi rendah. Semua lalu lintas internet masuk ke toko kami menggunakan kantor pusat kami, kata Van Rigmond Mortel dari Hubo. Tetapi ini bukanlah solusi jangka panjang. Kami ingin memigrasikan keamanan firewall ke setiap toko kami. Jadi kami harus dapat memindai lalu lintas toko dan memvisualisasikan apa yang terjadi di lokasi kami. Sebagai tim beranggotakan 4 orang, kami bertanggung jawab atas seluruh server IT dan infrastruktur jaringan di Hubo. Jadi kami memerlukan sesuatu yang dapat dikontrol dengan mudah sebagai tim kecil. Kami membutuhkan lebih dari sekedar penyegaran perangkat keras. Kami sedang mempertimbangkan penerapan SD-WAN, arsitektur yang sangat berbeda dengan memungkinkan terjadinya terobosan internet lokal di setiap lokasi. Hubo memiliki lebih dari 100 toko di seluruh negeri. Jadi, solusi firewall baru ini sangat penting untuk memberikan ketersediaan jaringan tanpa gangguan dan akses langsung ke layanan cloud. Hubo memiliki Barracuda untuk menggantikan solusi firewall lama mereka dan memprioritaskan lalu lintas demi kelangsungan bisnis. Transaksi dari Hubo ke Barracuda dan kembali ke Hubo berjalan mulus dan disertai dengan kontrol akses yang terpadu namun terdesentralisasi dan penerapan otomatis. Mengelola segala sesuatu dengan satu persatu akan menghemat waktu dan sumber daya, kata Regent Mortel. Mampu menerapkan satu set aturan global berarti tim dapat dengan mudah
mengimigrasikan pengaturan dari satu toko ke toko lain. Saat kami perlu mengubah aplikasi, kami hanya mengubah satu aturan yang berlaku untuk semua lokasi. Kami dapat menghubungkan toko-toko kami dan toko-toko sementara hanya dengan menekan satu tombol. Hasil, sistem dan visabilitas lalu lintas yang lebih baik. Yang kedua, ada sebagian besar toko Hubo buka dalam beberapa menit setelah waktu henti. Yang ketiga, penerapan otomatis. Yang terakhir, ada optimal efisiensi cloud dengan kapasitas untuk menangani permintaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, terutama selama jam penjualan. Berikut contoh penggunaan dari firewall. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang firewall. Sebelum membahas tentang firewall di dalam jaringan komputer, mari kita bahas awal mula penggunaan istilah firewall. Firewall yang digunakan dalam jaringan komputer sangat mirip dengan cara kerja struktur bangunan, mobil, maupun pesawat terbang. Sebenarnya dari sinilah kata firewall berasal. Firewall dalam struktur pesawat terbang contohnya menyediakan penghalang sehingga jika terjadi kebakaran pada ruang mesin pesawat terbang, firewall ada di sana untuk menjaga agar api tidak menyebar dan menjaga agar api tersebut tidak menyebar ke sisi lain. Jadi, firewall ada untuk menjaga agar api tidak menghancurkan seluruh struktur pesawat terbang. Tetapi jika tidak ada firewall, maka api akan menyebar ke sisi lain dan seluruh struktur pesawat terbang akan hancur. Kesimpulan, dengan adanya firewall dalam suatu sistem jaringan komputer diharapkan dapat melindungi informasi-informasi penting yang dapat memanajemen lalu lintas pengaksesan dari dalam maupun dari luar sistem, guna meningkatkan kinerja seluruh bagian-bagian terkait, mencapai kemaksimalan suatu koneksi atau jaringan dari dalam maupun luar yang memberi efek menguntungkan bagi para pengguna. Karena karakteristik firewall yang hanya berfungsi sebagai pendeteksi dan pemberi peringatan terhadap gangguan yang datang dari luar dan dalam sistem jaringan itu sendiri, sehingga harus dikombinasikan dengan beberapa metode pengaman lain untuk melengkapi kekurangan yang dimiliki. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.